kalau di BFI kan yang saya tahu selain meneliti juga banyak menghasilkan sebuah produk-produk ya, dalam artian itu software atau apa. Itu bisa ceritain nggak apa aja sih yang dihasilkan dari BFI, atau mungkin yang lain di Aci atau Surya sendiri? Iya, apa namanya, itu kan udah jadi itu ya, udah jadi konsekuensi logis ya. Penelitian pasti melakukan suatu kan, gitu kan. Nah, biasanya tapi biasanya kan selama ini mungkin banyak penelitian itu berhenti di makalah ya. Gitu. Tapi kalau di BFI itu karena kita itu penelitian yang kompleksitas dan berbasis permasalahan, jadi kita itu kan penelitian itu nggak berbasis bidang studi ya. Jadi bukan penelitian sosiologi, bukan, tapi penelitian tentang apa yang menggunakan aspek sosiologi. Gitu. Jadi apa namanya, biasanya masalah jelas ketika ada temuan dan dari temuan itu bisa menjawab persoalan itu bisa akan jadi produk gitu ya. Kayak misalnya ini adalah peta, ini contoh ya, ini peta batik ya. Kan kita kalau ke toko batik kan susah tuh, ini motifnya apa, pada nggak tahu kan, dari mana asalnya, yang jual juga kadang udah lupa, nggak tahu gitu kan. Nah, kita bisa bikin satu produk, misalnya produk inovatif lah di apa namanya, di handphone misalnya kan, ini dimasukin di situ, kemudian ketika difoto dicari sama dia judulnya apa kira-kira, ini judulnya ada semua nih, dan daerah asalnya, sama dimensinya ininya. Nah, jadi ketika dia beli batik dia bisa tahu apa motifnya apa judulnya sudah apa, atau kalau belum terdaftar berarti inovasi baru. Nah gitu. Nah itu mungkin dalam waktu dekat kita akan keluarkan ini. Itu sudah jadi ya itu engine processingnya itu udah jadi, cuman mau implementasi ke handheld belum. Di backendnya sudah jadi, tinggal front-endnya aja aplikasi di ini. Banyak kok kita punya itu, ada software batik kan, batik juga generator batik gitu. Terus ada juga software. Nah kalau yang di sini dibikin softwarenya apa tuh bentuknya? Jadi memang dari penelitian terkait sama batik, jadi sifat fraktal dari batik. Nama software sendiri? Kita dulu namanya kan semuanya batik fraktal itu ya. Tapi sebenarnya itu keliru. Karena dengan memperhatikan batik sendiri, batik itu adalah fraktal. Jadi kalau dibilang batik fraktal itu kan pleonasme itu. Apa istilahnya? Naik ke atas. Itu kan kalimat yang nggak perlu kan? Naik pasti ke atas kan, bisa naik ke atas, naik atau ke atas gitu kan. Nah, batik fraktal itu kayak gitu statusnya, saya pikir frasanya. Jadi dua kata yang sebenarnya, tapi sebelumnya mungkin bisa ceritain sedikit aja tentang fraktal itu. Iya. Jadi fraktal itu adalah suatu sifat geometris yang memiliki simetri yang luar biasa. Jadi simetri yang biasa yang kita kenal itu kan kiri kanan atas bawah, ada perpindahan dan segala macam ya, pencerminan lah segala macam. Kiri kanan sama, setara atau enggak, kalau nggak sama dua simetri dan seterusnya. Nah, kalau fraktal itu bukan, dia itu luar biasa, nggak satu dia, nggak kiri dan kanan dibandingkan, tapi dalam dan luar. Nah, jadi luar biasa dia kan. Jadi di dalam satu sayap ada sayap lain, di dalam satu awan mega ada mega lain. Nah, jadi dia bukan kiri kanan tapi di dalam dia. Dia cara gambarnya keluar gitu. Keluar gitu. Jadi ada kemiripan. Jadi dari satu sepotong helai batik kita tahu cerita yang gedenya dan sebaliknya. Dari tahu yang gedenya kita tahu yang kecilnya. Itu geometri yang dipakai di batik. Sejak abad ke-15 kita ketahui itu di Bali udah ada kriya-kriya seperti itu. Nah itu sifat dari fraktal yang kita temukan pada batik. Yang kita bikin di sini adalah kita niru cara bekerjanya pembatik, logika pembatik kita tiru, itu kita pindahkan ke komputer. Gimana cara? Nah, polanya, algoritmanya, cara berpikirnya. Ketika dia gambar awan seperti itu, ketika dia gambar sayap seperti itu, sayap gitu ya, dia nggak berusaha niru sayap, gitu. Dia berusaha ada logika yang dia ikutin, atraktor namanya, dia ikutin atraktor mana, gitu cara-cara yang melukis si malam itu di kain. Nah, itu yang kita bikin perangkat lunaknya, gitu. Sehingga ketika cara berpikirnya itu kan tentu ada variabel di sana, pada komputer kan. Nah, diubah variabel sedikit dia berubah motifnya, gitu dan seterusnya. Itu yang kita tiru. Sama kayak sekarang kita lagi membantu, mudah-mudahan lancar.
dengan beberapa teman-teman di pengrajin rotan, anyaman rotan di daerah Kalimantan, di Banjarmasin Moral. Nah sama kita tiru cara berpikir mereka, gitu. Di cara berpikir mereka, cara bikin anyaman, tuas nganyamnya itu ditiru, kita pindahkan ke komputer, cara berpikirnya. Nah kemudian suruh komputer niru dia, kemudian kita bisa program. Jadi digali banyak motif lain, keluar motif lain yang macam-macam. Itu sekarang sedang saya lakukan. Jadi kita bisa generate motif-motif baru, iya, secara komputasi gitu. Nah dengan tetap memperhatikan geometri yang lama. Jadi kita nggak tinggalkan tuh cara berpikirnya, cara berpikir si motif yang lama itu ada tinggalkan. Gitu. Itu satu hal. Makanya sekarang ada satu inovasi yang juga kita kemarin ada yang menyanyikan untuk dipatenkan. Logo. Kalau logo itu kan pasti ada ceritanya kan. Logo itu kan pasti ada ceritanya. Nah, logo OSIS gitu ya. Itu kan ada artinya tuh. Ini artinya ini, artinya ini. Nah, berarti kan seperti itu juga sebenarnya. Ada ceritanya kan. Yeah. Nah, bisa nggak kita bikin logo itu ditransformasi ke batik? Nah, sehingga di dalam motif itu ada logo, cerita tentang logo. Dan itu sama cerita sama cerita logo. Itu kan berguna buat beberapa ini. Nah, itu kan sedang kita bikin. Udah saya daftarin kemarin. Jadi tapi bukan logo ditempel di batik, enggak? Bukan. Justru kan kalau ditempel doang itu kan kurang nyambung nanti ya. Karena sering lihat sekarang memang ada batik, ada logo MU ya. Ada. Yang mending dicari makna logonya itu apa, kemudian kita generate dengan software kita ini. Gitu. Kemudian nanti ya bisa di. Dan ini udah mulai dikomersialisasi, arahannya kemana? Udah, jadi ada teman-teman di Akrobatik yang mengerjakan itu UMKM yang kita supervisi di sini. Ada beberapa klien yang dia bantu tuh, ada dari Dewan Koperasi, terus Serikat Karyawan Telkom, ada juga Bank Mandiri atau apa segala macam tuh, mereka yang ngurus lah gitu. Jadi mengubah dari logo ke dalam pola batik. Jadi muncul motif batik itu muncul. Jadi bukan digambar. Tidak sekedar computer aided design kan, ada gambar digeser-geser, nanti ini dibatik gitu. Bukan kayak gitu. Kalau itu yang dilakukan oleh teman-teman yang banyak di luar gitu. Jadi saya pikir itu agak sedikit mencederai batiknya dalam artian geometrinya ada pertahankan, geometri si batik itu ada pertahankan sama dia gitu. Kalau yang bagus sih kan itu diingin. Dan setiap produksi itu saya juga pesan ke teman-teman itu, kalau bisa di semua produksi yang kita bikin itu kasih tahu ceritanya apa gitu. Ya kalau banji apa kan, si domuk itu elemen-elemennya apa aja. Oh ada gurdonya, alamannya apa arti gurdo? Oh ada ini, ada cecekan. Nah itu artinya apa? Oh ada ini, nah gitu. Jadi itu yang justru menambah added value berarti kan? Iya, jadi nggak ditinggalin. Jadi karena gini ya, nggak boleh kita tuh nggak bisa bilang bahwa batik itu independen dengan gamelan, atau gamelan independen dari keraton, atau independen dari sistem istilah Jawa. Istilah Jawa tuh nggak bisa independen dari sistem yang ada di dalam kosmologinya, filosofi hidup orang Jawa. Itu satu tuh. Jadi ada bagusnya semua kalau bisa. Ini saya ke teman-teman juga. Kalau berinovasi berbasis kebudayaan Indonesia, sebaiknya jangan lepas dong dari nilai budaya. Jangan dicerabut dia. Jangan dicerabut akar batik itu dari akarnya dia. Itu di mana sebenarnya? Jadi tetap pertahanan geometrinya, nilainya, ininya, pesan-pesannya, pesan moralnya. Karena itu luhur. Gitu. Dan itulah inspirasi. Karena keindahan batik bukan cuma indah, dia punya pesan, punya cerita gitu. Sama kayak lukisan Mona Lisa. Indah nggak lukisan Mona Lisa? Mungkin sekarang tuh banyak bilang biasa-biasa aja lukisan Mona Lisa. Nggak indah amat. Bagusan fotografi siapa gitu ya? Siapa dicoba gitu di foto kan? Segala macam gitu. Tapi bukan sekedar Mona Lisa-nya itu yang bikin dia berharga. Tapi cerita di balik itu, bahwa ada ini, ada itu, ada Shumato di sana, ada apa di sana, dan seterusnya. Itu yang kalau bisa sih agar ini teknik preservasi dan inovasi yang bergabung ketika dia itu tumbuh dalam substrat kebudayaan Indonesia, itu sebaiknya dipertahankan. Jangan dicerabut gitu. Nah, jadi nanti mungkin nggak si software ini gitu, saya kebayang dengan adanya software ini semua orang bisa jadi bikin batik gitu. Iya, betul, bisa. Iya kan? Ya, jadi kan sekarang ini eranya crowdsourcing gitu kan, dan eranya juga ada, jadi konsumen itu nggak jadi hanya konsumen tapi jadi produser gitu. Jadi
Ya kayaknya sih jadi ada ide sih dari bikin website di mana ada engine itu orang bisa bikin create batik sendiri dari nama, nggak tahu ya, kalau nama tadi logo ya, kalau ini mungkin nama, kalau identitas kan nama ya, kalau entah mungkin dari nama gitu ya, muncul ini dia bisa bikin sendiri gitu kan, kaos atau apa gitu. Udah ada rencana bikin, teman-teman udah rencana yang bikin itu, jadi itu bagian dari gerakan sejahtera budaya. Oke. Jadi nanti itu ada satu apa ya, semacam tablet lah ya, tablet yang dibikin khusus untuk batik. Ya, jadi ketika jadi orang bisa merancang di sana, bisa didaftarkan. Nanti kalau didaftarkan nanti keluar sentra-sentra UMKM batik di mana itu mau dicetak, karena kita juga perlu hidupin mereka. Betul. Jangan saya juga idenya. Yes. Jadi karena saya udah desain motif nih, batikin dong, batikin. Okay. Nah, kemana? Mungkin ada beberapa pilihan. Pekalongan yang A, Pekalongan yang B, atau Jogja yang C, atau Garut yang D. Hanya entah dia pertimbangan yang lebih murah atau lebih halus. Kan ada ini ya. Jadi biar semua jadi masuk. Ya. Nah, kalau misalkan tadi yang terakhir mungkin mengenai gerakan sejahtera budaya ya. Karena ini kan yang saya tahu gerakan yang hanya BFI kerjakan tapi ingin merangkul sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia. Mungkin bisa diceritain nggak apa sih gerakan sejahtera budaya? Ya, gerakan sejahtera budaya itu adalah gerakan, itu sebenarnya tagline nama ya. Sebenarnya bilang sejuta budaya. Indonesia kayaknya lebih daripada dari sejuta data budayanya gitu ya. Gitu. Kita sampai sekarang itu udah ngumpulin sekitar 15.000-an aspek artefak kebudayaan, elemen kebudayaan, yaitu tari, senjata, perang, motif, pakaian, makanan segala macam itu ada 15.000-an ya. Dia pikir bisa nggak ya kita punya, kita bermimpi gitu ya, dalam waktu katakanlah setahun ini atau 2 tahun ini kita punya sejuta data budaya gitu, dengan cara kalau selama ini sendirian tuh masih yang selama ini di budaya di situ ya gitu sendirian, cari orang bujuk-bujuk diupload ya, atau kita foto kita upload sendiri segala macam. Nah, dengan sebuah gerakan yang terintegrasi gitu ya, ajak teman-teman kayak kemarin ada di UI, FIB UI menarik sekali, ada juga dari lembaga pendidikan Nusantara, LPSN, juga sama-sama itu kalau rame-rame gini, itu bisa nggak ya? Kalau saat kita bisa bilang bahwa kita udah punya sejuta data kebudayaan Indonesia yang udah terdaftar di kita dan siap untuk satu diinovasi, diakuisisi untuk ekonomi kreatif dan diberikan perlindungan hukumnya tadi yang berangkat dengan partai negara. Itu sih harapan kita. Jadi sejuta budaya kegiatan itu kampanye dan ajak teman-teman untuk lengkapi itu data kebudayaan yang ada. Yang bisa kalau ada nanti ya teman-teman kita yang melihat video ini dan tertarik gitu dengan visi ini, kira-kira apa yang bisa dibantu oleh teman-teman itu? Dengan bongkar lemarinya, lihat kiri kanan. Kalau liburan tuh jangan cuman jalan-jalan dan menikmati angin segar aja, tapi lihat kebudayaannya, difoto, dokumentasi, dicatat. Itu inovator siapa, dari mana, asal mana, kemudian upload ke www.budayaindonesia.org lengkap dengan legendanya, kapan difoto dan segala macam. Sederhana itu sebenarnya. Gitu. Oke, jadi kayak gitu ya kalau mau bantu. Dan ada acara terdekat untuk yang itu? Belum ada lagi, tapi nanti akan diumumkan terus. Coba aja dilihat juga di kita punya Twitter kan, info budaya @infobudaya, atau juga lihat di web budaya juga ada web budaya di situ lagi, itu ada di pengumuman nanti. Jadi lihat kapan event terdekat yang bisa dipartisipasiin. Nah tadi kan disebutin kalau BFI ini juga nggak mulus-mulus amat ya sampai sekarang itu berdarah-darah juga di awal gitu kan, dan banyak lah ya tantangannya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai umum ini gitu. Apa sih yang membuat Bang Hoki dan teman-teman bertahan gitu? Jadi yang bikin kegilaan untuk terus di bidang ini itu apa gitu? Passion apa yang drive sampai tidur cuma 2 hari gitu kan, itu kan luar biasa, ada energi berlebih gitu, untuk menggerakkan ini gitu. Ya, kita punya harapan besar pada sains. Kita punya harapan besar bahwa dengan sains kita bisa membuat masyarakat menjadi lebih baik. Saya pikir itu energi besar sekali itu. Saya pikir itu aja sih yang utama. Ketika kita tahu bahwa dengan ini ada orang yang akan
merasakan dampaknya gitu kan. Kita bikin satu software seperti ini, dia tahu bahwa banyak orang akhirnya tahu akan kekerabatan dari Batik. Itu bukan hanya menambah kebanggaan, juga nambah ekonomi, nambah martabat sebagai bangsa dan segala macam. Saya pikir semua penelitian itu kan, bagi saya penelitian itu harus berguna gitu. Sains itu berguna. Kalau dia nggak berguna, nggak perlu kita belajar pengetahuan gitu. Jadi minimal gunanya adalah ada manfaatnya langsung. Iya, harus ada manfaatnya langsung. Kalau pengetahuan itu nggak punya manfaat langsung, saya pikir nggak ada gunanya gitu. Minimal memberikan suatu real pengetahuan baru bagi si yang bersangkutan. Minimal banget gunanya, itu minimal gitu. Tapi di luar itu, kalau itu minimal ya berarti maksimalnya pabriknya kan, semua orang bisa menikmati ya gitu. Kira-kira ke depan apa sih mimpi yang ingin tercapai gitu, yang ingin dicapai dengan BFI dan semua aktivitas ini? Apa ya? Apa sih harapan dengan BFI? Kira-kira 5 atau 10 tahun ini BFI ini mimpi yang teoritis kayaknya nggak ada atau nggak banyak ya. Saya nggak tahu gimana BFI 10 tahun lagi. Mungkin habis, mungkin bubar atau apa, nggak tahu. Nggak banyak mimpi yang non teoritis. Saya pikir kalau saya yang maksud mimpi non teoritis itu gimana? Artinya mimpi yang berhubungan sama mimpi kayak misalnya gimana kita punya jet pribadi sendiri. Itu kayaknya nggak banyak mimpi kayak gitu ya. Lalu sampai sekarang aja kantor kita masih pindah kan, nggak berusaha untuk itu. Tapi kalau mimpi yang teoritis itu saya pikir banyak kali. Apa tuh mimpi teoritis? Contohnya gini ya mas ya, penelitian biometika teori tentang metika ini kan adalah suatu teori yang sebenarnya counterparty dari teori genetika. Jadi kalau genetika itu ada informasi dari situ adalah gen, di informasi adalah min. Ini gimana mereka berinteraksi dua aspek ini? Terus sampai sekarang belum selesai. Harapan kita dalam penelitian ini itu bisa dijawab nanti. Ada satu kesinambungan antara perkembangan budaya dan perkembangan genetika, misalnya seperti itu contohnya. Atau mimpi lain, misalnya suatu saat kita akan punya satu kemampuan teoritis untuk melihat ekspresi manusia itu lengkap. Selama ini ekspresi pengetahuan itu hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya rasional, ya kan? Ada rasionalis teori, di ekonomi, ada pengetahuan rasional, segala macam. Soalnya pengetahuan itu nggak bisa masuk ke area yang non rasionalitas, hal-hal yang sifatnya emosional. Itu bahkan itu kan bagian dari ekspresi sebenarnya. Ekspresi manusia adalah satu gabungan dari apa yang rasional dan apa yang emosional. Nah itu belum beres sampai sekarang. Gitu. Bisa nggak kita bisa berkontribusi ya untuk menjawab hal seperti itu ya? Gitu. Jadi itu sih mimpi-mimpinya gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu punya mimpi lah, kayaknya kalau ini diteliti kita akan bisa menerangkan tentang ini. Nah, jadi kalau untuk pribadi ambisi ini nggak ada, cuman kalau untuk mimpi-mimpi berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu kayaknya ambisinya kita nyebutnya mimpi teoritis lah ya. Mimpi teoritis ya, banyak sih kayaknya. Tapi mimpi yang non teoritis kayaknya enggak. Kalau untuk Indonesia sendiri, jelas lah kita berharap mimpinya. Oh iya dong, kita mimpi besar di situ. Kita jadi mimpi dan prediksi. Iya, prediksi juga ya. Meskipun kita dilarang melakukan prediksi katanya. Oh iya. Nah, tapi iya pasti ada mimpi. Kita pengen ada penajaman seperti kita berdiri dulu masih sama gitu. Bahkan ketika ingin berdiri masih jadi mahasiswa gitu ya. Kita punya mimpi bahwa dengan ilmu pengetahuan kebijakan publik itu benar-benar lebih tajam, ya kan, lebih mengena gitu, dan lebih memperhatikan aspek kompleksitas dari sistem sosial tempat kita hidup itu bukan hanya sekedar solusi yang sifatnya linear, solusi linear itu maksudnya solusi yang ya misalnya saya sakit gigi gitu ya, kepala pusing, solusi linear tentu adalah dengan minum obat sakit kepala, giginya apa aja itu berlubang, kita sakit lagi gitu. Kalau kan karena A maka B gitu, jadi terlalu sederhana gitu. Tapi kalau kita berpikir kompleks, kita mencari tahu kenapa dari kepala, ada gigi yang berlubang, kita harus cabut atau obati itu giginya, gitu, biar dia ada kepala lagi. Mungkin bahkan ketika kita mengobati si gigi tersebut, kepalanya makin sakit,
mungkin, tapi itu kan bentar. Dia nggak lama-lama dia nggak akan sembuh. Saya pikir itu, harapannya itu supaya kita bisa mengatakan solusi yang alternatif lah bagi penajaman kebijakan publik di Indonesia. Mungkin terakhir untuk satu lagi, mungkin ada kira-kira apa ya, pesan atau ajakan untuk masyarakat Indonesia, khususnya anak muda lah ya, anak muda dan atau peneliti muda gitu ya, untuk ya membangun Indonesia ini kembali lah gitu. Kira-kira apa? Ada sesuatu yang ingin disampaikan ya? Buat yang muda-muda ya, buat muda-muda dan mungkin peneliti atau apa yang muda-muda. Ini mungkin itu inovator kita. Pengalaman saya selama ini ya. Jadi seringkali empati, keinginan untuk meneliti, keinginan untuk mengetahui lebih jauh, keinginan untuk berkarya itu justru didapat dari pemenuhan rasa ingin tahu. Jadi pengetahuan itu adalah sumber apresiasi yang paling baik bagi semua orang. Jadi yang tadinya kita anggap ini nggak penting, itu bisa jadi penting ketika kita mengetahui itu apa. Gitu. Nah, di sekeliling kita ini banyak hal yang kita belum ketahui itu apa. Cari tahu, dari situ nanti akan muncul apresiasi. Jadi jangan buru-buru tidak suka pada satu hal, apakah itu aspek-aspek kebudayaan, aspek-aspek ekonomi segala macam, tapi cari tahu dulu. Begitu pengetahuan itu didapat, itu biasanya akan muncul apresiasi. Itu mungkin satu. Kayak misalnya dari segi kebudayaan misalnya, saya bukanlah orang menggandrung batik. Saya menggandrungi batik. Justru setelah menggandrungi batik, saya tahu gitu loh, betapa nikmatnya mengenakan sesuatu yang kita tahu itu apa. Gitu, daripada pakai sesuatu yang kita nggak tahu itu apa, hanya merek doang dia tahunya, tapi kita tahu cerita itu apa, itu nikmat gitu. Jadi akhirnya dia suka gitu. Artinya apa? Artinya apresiasi bisa tumbuh melalui pengetahuan. Karena itu gadilah pengetahuan sebanyak mungkin. Sip. Terima kasih banyak Oke atas cerita dan inspirasi.